Hai sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap jaga semangat, oke? Hari ini, dalam video kali ini gue mau melakukan review dari smartphone kelas menengah ke bawah yang baru aja diluncurin di Indonesia, yaitu Realme C17. Smartphone ini harganya nggak sampai 3 jutaan, tapi dia punya beberapa fitur ala-ala smartphone kelas menengah sampai kelas flagship. Mau tahu kayak gimana? Mending tonton terus. Yuk! Oke, pertama-tama kita bahas soal bagian desainnya dulu, tepatnya bagian layar. Realme C17 udah pakai desain layar yang berbeda banget dibandingin dengan si seri sebelumnya. Malah desainnya sendiri mirip-mirip kayak number series dari Realme, misalnya kayak Realme 7. Realme C17 udah punya layar full screen, jenisnya IPS LCD, ukurannya 6,5 inci. Dan dia udah nggak pakai notch lagi alias poni, melainkan pakai punch hole atau lubang kamera. Karena desainnya yang berbeda, bukan lagi pakai notch, dan bezelnya sendiri cukup tipis di tiap sisi-sisinya, makanya aspek rasio smartphone ini sinematik 20:9. Resolusi layarnya sendiri HD+, dan kalau ngeliat di atas kertasnya gitu ya, kok kayaknya biasa aja gitu ya spesifikasi layar dari Realme C17. Tapi ada yang spesial loh sob, di layar smartphone ini. Meskipun harganya nggak nyampe 3 jutaan, tapi layar dari Realme C17 udah punya fitur yang ala-ala HP kelas menengah, bahkan kelas menengah ke atas, yaitu refresh rate 90 Hz. Kayaknya fitur layar refresh rate 90 Hz udah bukan jadi fitur mewah lagi, yang biasanya ada di smartphone kelas menengah atau bahkan menengah ke atas. Smartphone menengah ke bawah kayak Realme C17 aja udah pakai layar dengan refresh rate yang smooth 90 Hz. Kita bisa pakai fitur tersebut dengan masuk ke bagian settings dan juga display, atur deh refresh rate di situ. Dan pastinya pengalaman smooth bisa gua dapetin kayak perpindahan tiap aplikasi atau scroll menu, scroll saat browsing ataupun buka Instagram dan lain-lain. Pokoknya cukup beda dibandingkan dengan menggunakan si seri sebelumnya atau bahkan HP kelas menengah ke bawah lainnya. Oke, kita bahas ke bagian belakangnya sob. Setelah bagian depannya kan cukup berbeda dibandingkan dengan si seri sebelumnya. Nah, bagian belakangnya juga beda nih. Kalau dibandingkan dengan Realme C sebelumnya yang punya frame kamera persegi alias kotak, sekarang di Realme C17 bentuk kameranya persegi panjang dan di dalamnya ada 4 kamera letter L, terus juga LED flash. Sekilas memang bentuknya mirip kayak number series kayak Realme Realme 7 misalnya. Terus juga ada sensor sidik jari konvensional di sini yang mudah banget buat dijangkau. Responnya juga oke. Dan bodinya nih. Nah, bodinya nih di sini nih yang menarik. Kalau sekilas kan kayak kaca. Sebenarnya bodi dari Realme C17 ini adalah polikarbonat alias plastik. Plastik yang dilapisi warna dengan efek kaca gitu maksudnya. Pewarnaannya sendiri punya tekstur matte dan sedikit anti sidik jari. Memang ada beberapa sudut yang bisa nempel sidik jarinya yang kelihatan kotor, tapi secara keseluruhan sidik jari kita tuh nggak mudah nempel di bodi Realme C17. Desainnya sendiri, warnanya sendiri oke. Ketika kena paparan cahaya yang pas, ada efek-efek cahaya yang glossy gitu kelihatan di bodi Realme C17 yang membuatnya bikin terlihat cukup premium. Tapi ada kekurangan nih di bodi dari Realme C17. Bodinya cukup ringkih karena panel belakangnya itu cukup tipis. Gua tahu ketika saat megang Realme C17, kalau ditekan sedikit di bagian bodinya itu melengkung. Ya, kelihatan banget tipis gitu panel bodi belakangnya. Makanya gua saranin sih buat kalian yang beli Realme C17 mendingan pakai soft case dari Realme-nya ataupun bisa beli di toko online buat ngelindungin bodi yang cukup ringkih dari HP ini. Tapi secara overall gue suka sih sama desain bagian depan maupun belakang dari Realme C17. Apalagi HP ini cukup ringan, padahal dia punya baterai yang besar,
layar juga besar, kameranya juga ada 5 total. Tapi ini cukup ringan, enak juga buat dikantongin, pokoknya enak buat digenggam. Pakai satu tangan, dioperasikan pakai satu tangan. Good job. Sekarang kesajian utamanya nih sob, spesifikasi dari Realme C17. Smartphone ini pakai prosesor ya kelas menengah, Snapdragon 460 dari Qualcomm, tapi prosesor tersebut udah dirancang dengan proses fabrikasi 11 nanometer. Yang menurut Qualcomm, kalau Snapdragon 460 adalah prosesor kelas menengah yang punya kinerja oke dan efisiensi baterai yang bagus. Makanya dia pun udah ditopang, didukung lagi dengan adanya RAM 6GB, terus storage-nya 256GB. Ya, nggak salah, bener-bener 256GB. Apalagi dia bisa ditambah atau di-expand pakai microSD dengan maksimal memori 256GB. Asumsikan kita pakai microSD 256GB masukin ke sini. Total, dia punya memori penyimpanan 512GB berarti. Yang setara sama laptop yang gue pakai sekarang. Kita bisa bebas nyimpen banyak file, banyak game aplikasi di sini tanpa khawatir kekurangan memori. Storage 256GB menurut gue adalah keunggulan cukup mutlak dari smartphone ini karena kelas menengah aja mungkin bisa dihitung pakai jari gitu ya, yang punya memori internal 256GB karena rata-rata masih 64 sampai 128GB. 256GB juga biasanya ada di kelas flagship atau kelas menengah ke atas. Contoh iPhone misalnya atau Huawei P30 Pro dan smartphone lainnya. Baterainya 5000 mAh dan fast charging 18W quick charge. Kalau di sini ngelihat kapasitas baterainya memang sebuah penurunan dibandingkan Realme C sebelumnya yang punya kapasitas 6000 mAh. Tapi dengan adanya fast charging 18W, ini bisa disebut sebagai keunggulan karena seri sebelumnya kan nggak ada fast charging. Jadi ngecas 5000 mAh udah nggak usah khawatir lagi kehabisan banyak waktu atau ngabisin banyak waktu karena kita bisa cukup cepat ngisi baterai ini sampai penuh. Terus, gimana nih performa atau kinerja dari Realme C17? Gue pakai beberapa aplikasi kayak Antutu Benchmark versi 8.4.3, terus 3D Mark, PC Mark, dan juga Battery Lock buat nyoba atau nguji bagian baterai dari smartphone ini. Nah, Antutu Benchmark sendiri gue download dari Realme Store-nya, jadi bukan dari Google Play Store-nya ya sob. Oke, dari Antutu Benchmark nih, smartphone ini mencatatkan skor 150 ribuan. Ya, cukup tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget untuk sebuah smartphone kelas menengah yang saat ini rata-rata yang gue pernah review nih, rata-rata skornya di atas 200 ribuan. Sementara untuk 3D Mark, jadi ada dua pengujian, Slingshot dan Slingshot Extreme. Untuk Slingshot, skornya sendiri 1397 poin. Sementara untuk Slingshot Extreme, skornya 853 poin untuk OpenGL dan 800 poin untuk Vulkan. Nah, untuk PC Mark nih, kalau PC Mark sendiri adalah aplikasi benchmark yang biasanya menguji smartphone itu untuk aktivitas normal atau kegiatan normal, misalnya browsing, buka presentasi, terus multitasking, video call, dan lain-lain. Skornya 7050 poin untuk PC Mark di Realme C17. Cukup baik, dan itu memang bisa gue buktikan juga karena selama gue pakai smartphone ini sebagai daily driver, gue ngejalanin banyak aplikasi juga dalam satu waktu, misalnya kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Bahkan gue juga suka browsing di Google Chrome juga, dan lancar-lancar aja gitu pakai Realme C17. Tadi kan gue udah menjabarkan hasil pengujian gue pakai 3 aplikasi benchmark, Antutu, PC Mark, sampai 3D Mark, yang itu bisa menjadi gambaran buat kalian yang pengen beli Realme C17, kayak gimana sih performa dari smartphone ini. Selanjutnya gue akan bahas soal baterainya sob. Baterai dari Realme C17 sendiri adalah salah satu fitur yang diunggulkannya, apalagi dengan adanya fast charging 18W nih. Berdasarkan pengujian gue pakai aplikasi PC Mark Battery Life, jadi baterai 5000 mAh dari smartphone ini tuh bisa bertahan sampai 14 jam 16 menit dengan baterai tersisa 19%. Ya, PC Mark ini terus muter berbagai aktivitas, berbagai pengujian lah selama rentang waktu tersebut.
Terus pengujian lainnya gue muter video YouTube tanpa henti sampai baterai bener-bener habis 0% dan mencatat waktunya pakai aplikasi battery lock. Berdasarkan aplikasi battery lock, smartphone ini bisa bertahan 19,5 jam muter video tanpa henti alias non-stop. Pencapaian tadi dari 2 pengujian tadi membuktikan kalau memang Realme C17 punya baterai yang awet sob. Karena di situ dilihat dari screen on time-nya ya. Jadi screen on time itu adalah merujuk kepada baterai smartphone yang bisa bertahan dalam kondisi layar aktif dalam sekali charge atau dalam sekali pengisian daya. Dengan screen on time yang di atas rata-rata ya berarti membuktikan kalau Realme C17 bisa menemani aktivitas digital para penggunanya sampai seharian. Kebayang dong kalau SOT-nya misalnya di bawah 10 jam. Tadi aja muter video YouTube 19,5 jam, layarnya nyala terus kan. Kalau misalnya layarnya nyala terus atau aktivitasnya jalan terus kurang dari 10 jam, kebayang, baterainya bisa bertahan bahkan lebih dari 24 jam. Kayaknya ya. Kenapa sih baterai dari Realme C17 ini bisa punya daya tahan yang bagus? Karena jadi smartphone ini tuh punya fitur namanya Super Power Saving Mode sob. Jadi fitur ini memanfaatkan pendekatan seluruh sistem dan menyesuaikan penghematan daya untuk masing-masing aplikasi. Mode ini juga bisa memungkinkan gua sebagai pengguna untuk memilih 6 aplikasi. Nah, salah satunya adalah YouTube tadi. YouTube tadi untuk tetap aktif selama mode hemat baterai dinyalakan. Nah, makanya pas Super Power Saving Mode aktif dan YouTube aktif itu muternya bisa lama banget sampai 19,5 jam. Kalian juga bisa atur 6 aplikasi sesuai keinginan, misalnya kayak WhatsApp, Line, Facebook, ataupun browser. Terus gimana nih soal kecepatan ngecasnya? Karena di sini kan dia udah pakai fast charging 18 watt sob. Gua ngecas dari 1% sampai 100% itu membutuhkan waktu sampai 3 jam. Memang waktu yang lama sih, tapi gua nih sebagai pengguna Realme C17 mendapatkan ganjaran lah, kayak baterai smartphone yang bisa aktif sampai seharian. Jadi nggak usah bawa casan lah ibarat kasarnya ya. Sekali ngecas pagi-pagi dipakai deh seharian. Nggak usah khawatir. Hampir aja lupa. Tadi udah bahas soal performanya kayak gimana, kinerja baterai kayak gimana. Nah sekarang bahas gamingnya nih, pengalaman gaming. Pas gua nguji smartphone ini, gua mainin game yang cukup berat menurut gua nih, dan itu menjadi salah satu game online favorit gua adalah Call of Duty Mobile. Pas gua pakai HP ini buat mainin COD Mobile, gua ngerasa Realme C17 kok kayak maksain banget gitu. Maksain banget nggak sesuai kemampuan aslinya gitu sob. Karena HP dengan Snapdragon 460 itu bisa menawarkan pilihan grafis sampai maksimal nih very high. Frame rate-nya juga very high. Yang biasanya pilihan opsi grafis dan frame rate tersebut biasanya gue dapetin pas lagi pakai HP flagship. Akhirnya karena menurut gue kok nggak make sense gitu ya, akhirnya gue mainin game tersebut di grafis high dengan frame rate max. Itu masih bisa tuh di Realme C17. Dan ekspektasi gue, wah 60 fps nih, apalagi layarnya 90 Hz kan. Tapi ternyata gue kecewa. Karena pas gue mainin COD Mobile di grafis tadi, maksimal gue cuma bisa dapet 30 fps aja. Dan rata-rata malah di 28 fps. Terus gue akhirnya turun deh kualitasnya ke smooth high. Paling rendah berarti ya. Tetap rata-rata fps yang gue dapetin cuma 28 sampai 30, nggak lebih dari situ. Di situ memang cukup disayangkan sih. Pas gue main game favorit yang grafisnya bagus, layarnya juga 90 Hz di sini ya, gitu didukung dengan layar 90 Hz. Tapi cukup disayangkan aja, pengalaman smooth nggak gue dapetin pas main game COD Mobile di Realme C17. Begitupun juga saat gue main game lain kayak PUBG Mobile dan lain-lain. Pengalaman smooth yang gue ekspektasikan di smartphone ini tuh nggak gue dapetin. Main gamenya cukup patah-patah, anget sih anget enggak, tapi cukup patah-patah di awal-awal. Pas diturunkan grafisnya juga nggak sesmooth yang gue bayangkan, padahal di sini layar 90 Hz yang harusnya dimaksimalkan dengan baik oleh Realme. Tapi secara overall sih smartphone ini menawarkan pengalaman gaming yang cukup oke lah untuk main game-game tertentu
yang cukup ringan lah, kayak Subway Surfer, terus Among Us, dan lain-lain. Sekarang bagian kamera nih sob. Jadi Realme C17 seperti yang gue sebut di awal, smartphone ini udah punya 5 kamera. HP di bawah 3 jutaan punya 5 kamera gitu ya. Depan 1, terus letter LD4. Nah 5 kameranya tersebut, kalau gue bahas konfigurasinya nih, kamera depannya 8 megapiksel yang didukung dengan teknologi atau fitur berbasis AI alias kecerdasan buatan kayak AI Beauty. Terus juga ada fitur HDR di sini. Sementara untuk kamera belakangnya, smartphone ini punya kamera utama 13 megapiksel, terus kamera ultrawide 8 megapiksel dengan jangkauan 119 derajat, dan 2 kamera beresolusi 2 megapiksel yaitu makro dan black and white portrait. Kualitasnya kayak gimana? Untuk kamera depan nih sob, AI Beauty di sini memang bisa mengubah wajah dalam tanda kutip pengguna kayak gua. Misalnya kayak meneruskan pipi, melebarkan mata, mengecilkan hidung, memperkecil dagu, sampai ngasih touch up gitulah. Nah, kalau ngomongin kualitasnya sih sebenarnya bagus. Tone warna yang dikasih di wajah itu tergolong pas dan juga nggak berlebihan, nggak putih banget atau bahkan berwarna pink gitu. Yang bikin hasil foto selfie itu kayak kelihatan alay aja gitu kalau terlalu lebay kan. Tapi ada kalanya AI kamera di Realme C17 ngasih tone warna yang cukup berlebihan, apalagi pas kita foto selfie di kondisi cahaya yang terang banget. Bahkan dia sempat ngasih foto selfie ke gua tuh yang over brightness gitu. Jadi nggak enak aja buat dilihat. Tapi secara overall kamera depannya sih cukup bagus. Terus kamera depannya juga udah bisa ngasilin foto selfie bokeh atau potret. Dan efek blurnya juga cukup rapi lah, tapi nggak sempurna banget karena beberapa blur itu bisa tembus ke objek utama, yakni guanya, ataupun fokusnya tuh bisa masuk ke latar belakangnya juga. Jadi blurnya tuh nggak sempurna aja. Sekarang ke kamera belakangnya sob. Kalau ngomongin soal kualitas kamera belakangnya sih ya, kalau menurut gua kamera belakang dari smartphone ini cukup baik, cukup bagus lah untuk kualitasnya. Apalagi ada berbagai fitur tambahan, fitur pendukung juga di sini. Kayak auto HDR, chroma boost, filter foto, mode malam, mode potret, sampai ultra makro juga ada di sini. Sementara untuk videonya, Realme C17 cuma sanggup ngerekam di kualitas Full HD di 30 fps atau HD di 30 fps. Kalau ngomongin kualitasnya nih, kamera belakang Realme C17 itu sanggup sebenarnya menghasilkan foto maupun video dengan kualitas yang baik, yang detailnya juga oke. Warnanya juga bagus dengan dynamic range yang cukup luas. Buat foto nih, jadi ada fitur namanya chroma boost dan auto HDR. Jadi dengan dua fitur ini, kamera Realme C17 bisa menangkap foto yang ciamik di luar maupun di dalam ruangan. Sementara buat foto malam, ada mode namanya nightscape. Nah, di situ mode nightscape ini bisa ngebantu kamera buat foto malam. Jadi beberapa detik pengambilan gambar disatukan, akhirnya jadi satu foto malam yang cukup bagus kalau kata Realme. Tapi kalau menurut gua, foto malam yang dihasilkan Realme C17 masih ada noise di mana-mana. Kualitas detailnya juga nggak bagus-bagus banget sejujurnya, dan kualitas warnanya juga ya apa adanya gitu. Tapi yang cukup disayangkan adalah noise-nya itu ada di mana-mana, yang bikin kualitas foto malam yang gua harapkan bagus itu malah nggak sesuai ekspektasi. Sementara untuk video nih, nah di video tuh nggak ada ultra steady loh di Realme C17, maupun UIS lah minimal ya by software gitu ya, nggak ada juga di sini. Jadi sebenarnya gua kurang merekomendasikan penggunaan smartphone ini buat bikin vlog ataupun bikin konten yang serius. Tapi kalau buat misalnya ngerekam video buat dipamerin di IG Story atau WhatsApp Story, Facebook Story, dan lain-lain ya untuk iseng-iseng, sebenarnya kualitas kamera dari Realme C17 itu cukup buat kalian. Oke, setelah pembahasan panjang tadi, mulai dari bahas desain, terus juga spesifikasi, gaming, baterai, sampai kamera, gue tutup nih ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya, jadi Realme C17 kalau misalnya ditarik kesimpulan, smartphone ini tuh bisa dianggap berhasil mematahkan anggapan kalau seri C dari Realme
biasanya cuma ngandelin kapasitas baterai aja yang gede. Realme C17 berhasil tampil lebih beda dengan desain yang bagus, spesifikasi yang oke, baterai memang masih gede tapi udah didukung oleh fast charging. Memori internalnya juga bikin gua kaget, 256GB dengan micro SD juga sampai 256GB. Kapan lagi sih HP di bawah 3 jutaan, ya 2 jutaan lah punya memori sebesar itu. Ya Realme C17 lah salah satunya. Layarnya juga 90Hz dan kata Realme Indonesia, Realme C17 memang jadi C-series pertama dengan layar 90Hz. Kapan lagi gitu ya HP 2 jutaan punya layar 90Hz. Meski demikian memang ada beberapa kekurangan yang gua rasakan di smartphone ini. Ya pertama tadi, cover body Realme C17 yang cukup ringkih karena tipis panelnya. Terus kemampuan gaming, pengalaman gamingnya yang menurut gua masih kurang karena Realme kurang mengeksplor lah fitur layar 90Hz di smartphone ini, karena kalau cuman bawa pengalaman smooth aja mah, asalkan speknya mumpuni ya itu udah smooth. Tapi kalau smooth itu identik dengan gaming biasanya, pengalaman gaming yang smooth, pastinya pengguna pun akan puas pakai smartphone ini. Tapi secara overall, Realme C17 bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen punya HP budget alias ramah di kantong tapi punya fitur lengkap dan punya teknologi ala-ala HP kelas menengah maupun kelas menengah ke atas. Gue Faisal, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga jarak. Nuhun sob.